yang ada di mana, di Word langsung. Kalau database di Word langsung, dia nanti nunjuknya ke satu database itu. Jadi kita buat dalam satu sheet namun beberapa field. Sebenarnya kalau mail merge itu atau pembuatan surat itu bisa berbagai macam cara. Ada yang menggunakan Word seperti itu, ada yang menggunakan Photoshop, kemudian koneksinya database-nya juga bisa terpisah, Photoshop dan Corel gabungan. Terus ada juga Publisher. Publisher itu kita bisa membuat sertifikat, kemudian kita bisa membuat cover dari buku dan lain-lain dengan menggunakan Publisher. Namun untuk Publisher jarang digunakan karena banyak software aplikasi yang lain yang lebih mudah digunakan. Misalnya kita mendesain sebuah halaman layout untuk cover itu dengan menggunakan Canva. Online itu banyak sekali untuk tools pembuatan cover, kemudian pembuatan sertifikat mungkin untuk layoutnya aja. Tapi kalau isiannya, karena isian sertifikatnya itu berupa list biasanya kita gunakan Mailmet, format Mailmet seperti itu. Itu contohnya. Terus ada kesulitan lain mungkin selain Mailmet? Aku mau nanya. Gimana, Elek? Gimana, Elek? Itu kalau yang bikin drop down list itu kan tabelnya banyak, Bu. Itu bikinnya berarti bisanya manual ya, Bu? Satu-satu bisa di copy itu. Nanti kalau satu-satu sama tangannya semutan bikinnya. Buat jam Itu sendiri nggak bisa copy, Bu. Nggak bisa di copy. Kopas aja. Nggak bisa, Bu. Kan nggak tahu, Bu. Tak kira nggak boleh kopas jadi berusaha bikin sendiri. Boleh lah ya Allah. Mana saya tahu kalau itu kamu bikin sendiri untuk yang drop down list. Kan kalau drop down list hampir sama dengan Excel. Jadi kalau dia satu rumus sudah jadi, terus dikopikan bisa. Itu kalau drop down list. Jadi kalau saya kemarin kan di drop down list tugasnya itu ada yang pas kehadiran mahasiswa kan ada 24 mahasiswa dikalikan 7 kolom berarti kan. Kalau kalian satu persatu inputnya ya waduh lama banget nanti bikinnya. Tinggal satu jadi langsung dikopas aja ke kolom-kolom sebelahnya atau ke bawah dulu, begitu jadi satu kolom kemudian dikopikan ke alamat sel yang ada di sebelahnya, seperti itu malah cepat. Kecuali kalau fieldnya beda lah, itu harus nggak bisa di copy karena fieldnya itu beda. Kalau yang sama silahkan dikopikan aja. Yang nggak boleh ngopi adalah punyanya temennya kemudian hanya di rename, itu yang nggak boleh. Saya lebih menghargai yang nggak bisa tapi ngerjain sendiri dibandingkan yang kopas punya temennya. Kalaupun nanti ketika kita menginjak ke rumus, untuk Excel itu kan banyak sekali rumus, silahkan saling menanyakan, tapi yang ditanyakan adalah caranya, bukan rumusnya apa. Kalau rumusnya apa nanti kembali ke zaman SMK, mungkin Tika tahu itu. Kembali ke zaman SMA atau SMK, kita hanya tahu rumusnya tanpa tahu penerapannya. Seperti itu ya. Ada yang lain? Iya, gimana? Berarti untuk yang waktu pengiriman yang envelope berarti harus menyertai Excel apa enggak, Bu? Kalau apa? Kalau yang mail merge itu? Iya. Iya, semua file yang kalian buat itu disertakan ketika mengirimkan tugas. Kalau dia ada Excel-nya, berupa Excel dikirimkan Excel-nya. Kalau database-nya kemarin dari Word langsung, ya berupa database tersebut dikirimkan. Baik, Bu, terima kasih. Sama-sama. Udah, ada pertanyaan lain? Tidak? Baik, kalau nggak ada, saya tanyakan untuk ini selingan ya. Kemarin yang PKM, gimana? Masuk ke kita sih dengan menggunakan Mendeley, kita membuat untuk tabulasi. Datanya ngarang ya. Untuk tabulasi
kita buat untuk tabulasi. Tabulasi biasa kita gunakan untuk membuat daftar isi, kemudian kita membuat seperti kolom-kolom, misalnya nama, kemudian titik 2, namanya siapa, kelas, titik 2, kelas berapa, alamat, titik 2, alamatnya di mana, dan lain sebagainya, berbentuk kolom. Kita bisa pisahkan dengan menggunakan format tabulasi. Nah, contoh yang sudah jadi, ini contohnya. Ini contohnya menggunakan tabulasi, di mana saya mengetikkan daftar buku komputer, di situ ada judul, kemudian ada nomor bukunya berapa, pembuatnya siapa, pembuatnya beserta harganya. Nah, tabulasi di sini digunakan untuk mengatur batas tepi, kemudian batas untuk memberi tanda titik 2, kemudian pemberian karakter berikutnya setelah tanda titik 2, dan juga pemberian di sini harga dan juga kolom untuk mengisikan sebelum harga tersebut. Nah, inilah tabulasi. Tabulasi ada berbagai jenis. Ada tabulasi kiri, dia kalau dia posisinya di sebelah kiri, berarti tabulasi left. Ada tabulasi right, kalau dia di posisi sebelah kanan. Simbolnya itu tanda L atau L kebalik. Itu untuk format tabulasi. Nah, untuk tabulasi sendiri ada dua cara penggunaan. Cara yang pertama, kita misalnya, saya ketikkan dulu judul bukunya. Daftar harga buku komputer. Misalnya seperti ini. Terus, nah, di sini nanti akan diberikan judul, ISBN, dan pembuat. Judul, ISBN, author. Nah, seperti ini. Nah, setelah judul, ini akan saya beri tanda titik 2, di mana kalau titik 2 di sini, di antara ketiga kata ini, titik 2-nya itu sama untuk batasnya. Dari tepi ke titik 2-nya itu, misal saya batasi dia ada di 3 cm. Nanti berarti di 3 cm dia ada titik 2, kemudian selanjutnya baru diberikan judul, ISBN, dan autornya. Nah, cara yang pertama, ini kita blok dulu. Tidak usah diblok, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau ternyata beda, kita gunakan format Painter. Cara yang pertama, di sini klik tab menu home, kemudian di sini ada paragraf. Di dalam kotak dialog paragraf ada tab. Nah, disinilah ini digunakan untuk mengatur tabulasi yang akan kita gunakan. Kadang kalau orang itu menginginkan rapi, ada yang menggunakan tabulasi seperti ini. Tapi ada juga yang menggunakan tabel. Biasanya kalau format seperti ini digunakan ketika kita tugas akhir dan dia ada di lembar pengesahan. Nah, ini contohnya. Ini bisa kita gunakan tabulasi. Tapi yang sering terjadi itu kita menggunakannya adalah format tabel. Nah, format tabel seperti ini. Lebih mudah mana? Kedua-duanya sama mudahnya. Namun nanti sesuai dengan penggunaan masing-masing, sesuai dengan tipikal orang masing-masing. Ada yang menggunakan tabel karena menganggap itu lebih mudah, ada juga yang menggunakan tabulasi. Nah, untuk tabulasi kita tag menu home, kemudian pilih paragraf, ada anak panah di bagian bawah ini. Nanti akan muncul kotak dialog paragraf. Di bagian bawah ini ada tab. Nah, ini misal tanda titik 2, jadi setelah judul kemudian saya beri jeda sampai dengan 3 cm. Kalau 3 cm itu terlalu jauh atau tidak? Jangan 3 cm, 2,75 misalnya. 2,75. Di tempat saya bukan menggunakan koma,
melainkan menggunakan titik. Di tempat kalian belum tentu dengan hal yang sama. Jadi terkadang ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik. Stepnya 2,75. Perataannya sebelah mana? Karena kita akan melakukan di sebelah kiri, berarti alignment-nya, posisi tabnya itu dari kiri. Alignment left, leader, ketika di tab, kemudian karakter apa yang muncul? Karena ini tidak dimunculkan karakter, maka leadernya tidak ada atau non. Setelah itu di tab. Nah, ini baru yang pertama. Baru untuk ketika di tab, kemudian nanti kita akan ketikkan tanda titik 2. Nah, setelah kita titik 2, kita akan beri spasi. Spasinya misalnya dia langsung 3. Jadi setelah titik 2, kemudian di tab lagi nanti ada spasinya, dia langsung ke 3 cm. Kemudian karena masih di sebelah kiri, posisinya alignment left, karakter setelah apabila kita tekan tab, karakter yang muncul adalah non atau tidak ada karakter apapun. Kemudian tab. Nah, ini baru yang alignment left. Setelah ini kemudian misalnya contohnya kita ketikkan karakter dan dia berhenti di 14 misalnya. 14 itu dia di sebelah kanan. 14 kemudian dia kanan, kemudian setelah itu apabila ditekan tab, kita munculkan karakter titik-titik set. Terus yang terakhir setelah dia di 14, kita tuliskan kalimatnya apapun itu dan dia berhenti di 15. Right lagi, leadernya non. Kita cek. Ini left, right, titik-titik, right, non. Oke. Langsung kita implementasikan. Setelah judul, saya tekan tab di keyboard. Nah, dia langsung muncul secara otomatis tabulasi yang kita buat. Ini simbolnya ada huruf L kecil ataupun L kebalik kalau dia posisinya di sebelah kanan. Begitu di tab, dia akan muncul seperti ini untuk batas penulisan. Titik 2. Saya tekan tab lagi, maka dia akan berhenti di tabulasi 3 cm. Nah, seperti ini. Misalnya. Terus ISBN sama titik 2. Ini nomor buku. Terus penciptanya siapa? Misal pura-puranya ya. Terus saya tekan tab karena tadi begitu di sini untuk isian tabulasinya adalah titik-titik. Jadi ketika saya tab, dia akan muncul titik-titik. Karena tadi di sini leadernya di sini saya gunakan titik-titik yang nomor 2. Nah, setelah itu saya tuliskan untuk rupiahnya. Menuliskan harga. Ini contohnya. Ini saya geser-geser. Ini contoh. Ini cara penggunaan yang pertama. Lalu cara yang kedua seperti apa? Cara yang kedua, kita tidak usah langsung menggunakan kotak dialog tab, melainkan langsung otomatis dengan menggunakan mouse, kemudian kita munculkan untuk tabulasinya. Misal saya kopas langsung. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kiri mouse, misalnya batasnya dia sampai dengan 2 cm. Kita klik kiri mouse. Nah, dia akan muncul secara otomatis untuk tabulasi atau batas dari karakter yang akan kita ketikkan. Nah, misalnya seperti ini. Namun,
untuk pengisian leadernya, apabila dia ada tanda titik-titik, maka kita tetap harus mengubahnya melalui kotak dialog tab yang tadi. Nah, ini leadernya di sebelah mana? Dia ada 15, berarti leader di sini digunakan. Nah, contohnya. Daftar isi pun bisa kita gunakan dengan cara seperti ini. Terkadang ada beberapa orang yang menggunakan daftar isi dengan menggunakan tab. Namun kalau menggunakan tab otomatis ketika ada kesalahan satu aja, maka kita harus mengupdate dari nomor halaman dalam daftar isi tersebut. Itu kelemahan apabila kita menggunakan tab dalam pembuatan daftar isi. Nah, ini bedanya kalau kita tadi setting untuk tabulasi dengan menggunakan leader 2, tadi pakai leader 2, hasilnya seperti ini yang di atas. Ini tidak menggunakan leader, saya gunakan titik-titik manual, kemudian saya tab, dia langsung berpindah ke tabulasi berikutnya, tidak muncul tanda titik-titik sama sekali. Ini untuk materi tabulasi. Ada pertanyaan mungkin? Pertanyaan? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjutkan yang lain. Lanjutkan yang lain, kita masuk ke apa dulu nih? Citasi dulu. Kita masuk ke citasi. Enggak. Tadi saya minta kalian untuk mencari jurnal. Kemudian nanti kita mencoba untuk membuat bab 2. Namun sebelumnya, sambil saya jelaskan, sambil kalian membuka Mendeley-nya. Ini Mendeley saya. Sudah membuka Mendeley-nya? Yang belum berhasil menginstal untuk Mendeley-nya masih ada atau tidak? Kalau belum berhasil, kita coba bersama-sama untuk instalasi Mendeley. Nanti saya persilahkan untuk share screen. Udah bisa semua? Dibuka dulu ya. Saya tunggu 2 menit. Oke. Sudah Bu, tapi belum Udah login. Udah diinstal. Iya, tapi belum udah login. diinstal. Udah diinstal. Udah sampai untuk, bentar, saya buka. Ini saya lagi sinkronisasi. Udah sampai sinkronisasi ke Microsoft Word-nya belum? Belum. Sudah sampai login? Belum Bu. Belum. Oke. Saya sudah Bu. Ya. Welcome Bu. Ada yang sudah, ada yang belum. Nanti kita pandu. Yang belum install sama sekali masih ada? Yang belum install? Oh, baik. Diam berarti sudah semua. Kita coba untuk membuat yang ada di bab 2. Yang ada di bab 2. Kemarin saya minta kalian untuk mencari di Google Scholar mengenai artikel, khususnya untuk kalau di Google Scholar itu banyaknya adalah jurnal. Terkadang ada juga buku atau tugas akhir dalam bentuk jadi. Terkadang itu bonus. Kadang saya menemukan ada yang full paper dalam artian tugas akhir yang udah jadi dari bab 1 sampai dengan bab terakhir. Tapi kadang ada juga yang cuma jurnal penelitian. Nah, yang kita butuhkan adalah jurnal penelitian. Untuk apa? Untuk citasi. Citasi ketika kita menuliskan sebuah penelitian, baik itu ketika nanti kalian membuat jurnal ataupun ketika kalian membuat tugas akhir.
Jadi outputnya ketika kalian tugas akhir nantinya, kalian diminta untuk membuat sebuah jurnal. Syukur-syukur sampai disubmit, sampai dengan terbit. Ketika terbit seperti apa? Ketika terbit seperti yang ada di Google Scholar yang kemarin kalian lihat. Nah, ini saya buka Scholar. Ini kemarin misalnya metode UCD. Nah, ini ketika kita membuka Google Scholar. Nah, begitu kita klik, kita cari kata kuncinya apa, kalian tertarik dengan tema apa, kemudian kita cari. Nah, di sini akan muncul beberapa artikel. Ketika membuat tugas akhir, saran saya kalian gunakan untuk artikel 5 tahun terakhir. Jangan sampai kalian ketika kalian sedang TA, misalnya ini untuk angkatan ini kan 2021. TA berarti kalian selenggarakan di 2022-2023. Nah, ketika 2022 dikurangi 5 berarti 2017. Jangan sampai di artikelnya itu ada artikel dengan tahun yang lama. Misal ini 2014. Kenapa tidak boleh, Bu? Karena kalau sampai nanti diujikan, terkadang ada beberapa yang meminta bahwa artikelnya yang berkaitan atau daftar pustaka yang berkaitan harus tahun 5 tahun terakhir. Seperti itu. Itu untuk daftar pustaka. Nah, citasi ini saya contohkan di sini halamannya. Ini jurnal saya sendiri. Saya meneliti tentang sistem mendukung keputusan untuk rekomendasi magang industri. Nah, ini untuk citasi ada beberapa cara. Ada citasi dengan menggunakan Mendeley, jadi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Ada juga citasi dengan menggunakan aplikasi Zotero. Ada juga citasi dengan menggunakan tidak menggunakan aplikasi sama sekali, melainkan langsung kita ketikkan di Microsoft Word yang bersangkutan. Nah, yang nanti yang akan kita lakukan, kita mencoba untuk mencitasi dengan Mendeley dan juga langsung di Microsoft Word-nya. Untuk citasi ada beberapa jenis. Dia untuk citasi yang sudah terinstall, dia ada di tab menu reference. Kemudian di sini itu yang namanya citasi itu ada beberapa jenis style. Style yang biasa kita gunakan ketika tugas akhir adalah style model IEEE. ini. Nanti kalau pas lagi kalian sudah sinkronisasi, nanti akan muncul seperti ini. Stylenya arahkan IEEE. Namun ada juga beberapa jenis jurnal yang menggunakan citasi model APA, punyanya Harvard. Kalau APA dia modelnya adalah nama pengarangnya, tahun pembuatannya berapa. Itu untuk model APA. Ini begitu saya klik pakai Harvard, dia error karena file untuk citasinya ini ada di laptop yang lain. Nah, itu untuk filenya. Nah, yang lainnya lagi, citasi digunakan untuk apa? Citasi itu digunakan sebagai tanda kita menghormati terhadap karya orang lain. Kita menghormati dengan cara apa? Dengan memasukkan hasil karya tersebut sebagai rujukan bahan penelitian yang sedang kita lakukan. Itu adalah citasi. Contoh, ini di sini penelitian terdahulu yang dilakukan diantaranya dengan menggunakan metode WP pada lain sebagainya pada SMK Muhammadiyah 01 Pekanbaru. Kemudian citasinya dia ada di citasi di daftar pustaka nomor 6. Kita lihat di daftar pustaka nomor 6 yang baca di bagian bawah. Oh, ternyata yang buat adalah Winarto, Loretta, dan Syahril. Dia terbit dengan judul penerapan WP dan lain sebagainya. Kemudian diterbitkan oleh jurnal Resti tahun
2018 dia terbit di volume 2 nomor 2, terbitan nomor 2 untuk periode kedua. Ini biasanya kalau volume itu per tahun, jadi volume dia mulai terbit itu tahun berapa, terus dia nanti mengikuti tahun keberapa, terus kemudian untuk nomornya ini biasanya 1 tahun itu terbit berapa kali. Kalau terbit 4 kali berarti misalnya dia terbit itu baru 2018, berarti 2019 dia udah terbitan kedua, berarti volume 2. Nah dia 1 tahun terbitnya 4 kali, misalnya bulan Maret, Juni, Agustus, kemudian September misalnya. Nah begitu terbit bulan Agustus berarti dia sudah volume ke-3 dan lain sebagainya. Itu contohnya. Terus juga nomor halamannya berapa untuk penelitian tersebut. Nah citasi seperti itu, jadi kita memberikan sebuah penghargaan terhadap orang lain yang telah menulis dan kita jadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian yang sedang kita gunakan. Rujukan itu nantinya digunakan untuk apa? Untuk mengetahui kebaruan dari artikel atau penelitian yang sedang kalian lakukan. Jadi kita tahu apa sih sebenarnya perbedaan dari penelitian yang sedang kamu lakukan sendiri terhadap penelitian yang sudah berkembang di lapangan sana, yang sudah berkembang di luar. Yang baru dari artikelmu itu apa? Yang baru dari penelitianmu itu apa? Nah, itu fungsi lain dari citasi. Contoh di sini. Di sini. Nah, ini untuk perbandingan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain yang telah ada. Di sini disebutkan kalau penelitian yang telah ada, kalau punya saya sendiri, ini menggunakan metode MAUT, Multi Attribute Utility Theory. Jadi dia menggunakan nilai utilitas atau disebut dengan MAUT. Ini salah satu metode sistem pendukung keputusan. Kemudian di sini yang pernah dilakukan untuk rekomendasi magang itu adalah metode WP, Web Product. Kriterianya 5 kriteria. Terus lagi untuk penelitian yang kedua ini metode yang digunakan adalah dia, yang punya saya MAUT, yang ini dia. Kemudian yang digunakan untuk penelitian dia menggunakan 5 kriteria, karena nanti kalian akan pelajari sendiri. Karena kalau di SPK itu ada beberapa kriteria yang harus dimasukkan dalam perhitungan. Nah di sini 5 kriteria yang ada, bedanya di mana? Di sini menggunakan 5 kriteria, di sini menggunakan 5 kriteria, di mana kriteria di dalamnya yang digunakan sebagai standar itu berbeda. Yang di sini jarak sesuai yang dibutuhkan, jam kerja dan lain sebagainya. Yang ini yang digunakan adalah nilai. Ini bedanya. Terus contoh yang lain lagi di sini menggunakan metode left bias. Left bias, kemudian dia tidak menyebutkan adanya sebuah kriteria, melainkan dia fokusnya adalah dari sisi rekomendasi dengan menggunakan akurasi. Akurasinya berapa? Nah ini akurasi yang dihasilkan. Itu bedanya. Dari sisi metode berbeda, dari sisi kriteria berbeda. Nah, kalau sudah terlihat seperti ini, barulah kalian diperbolehkan untuk melakukan sebuah penelitian atau melakukan sebuah tugas akhir. Sudah terlihat bedanya nih, yang kamu lakukan menggunakan metode apa, yang di luar yang telah dilakukan metodenya apa saja yang sudah berkembang. Kalau sudah beda, baru dilakukan penelitian. Namun kalau tidak, kemudian kalian tetap ajukan sebagai tugas akhir, sudah saya sebutkan. Nanti ketika dosen penguji mengetahui bahwa itu case-nya sudah pernah ada sebelumnya, sudah pernah dibuat kakak tingkatmu sebelumnya, maka sudah pasti itu akan diminta untuk ganti judul atau ganti tema di situ. Namun kalau kamu bersyukur ini beda kok, bedanya di mana? Bedanya cara pembuatannya, bedanya di kriterianya Bu. Disebutkan kriteria yang baru dari punyamu itu apa? Fitur yang baru dari punyamu itu apa? Ini contohnya.
Misal nih, ada studi kasus kita membuat sebuah sistem untuk pembayaran. Kalau di sekolahan itu sistem untuk pembayaran SPP. Nah, kalau di sana untuk pembayaran SPP rata-rata kita menggunakan dengan biasanya sudah diinputkan ke komputer, kemudian nanti ada notanya. Dan juga menuliskan secara manual di lembar yang dibawa oleh siswa tersebut. Namun, terkadang dari sisi human error itu sering terjadi. Human errornya seperti apa? Nah, yang terjadi pertama, bukti transaksi hilang. Terus yang lainnya lagi, pencatatan ke buku, kalau misalnya dia banyak, pencatatan ke komputer terkadang dari sisi administrasi itu tidak langsung mencatat langsung komputer, melainkan dengan menggunakan kertas. Misal ada anaknya dari pengajar di situ nitip ke adminnya bagian pembayaran, kemudian dia hanya menitipkan dan hanya diberikan tulisan, belum dimasukkan ke dalam sistem. Nah, sudah seperti itu, nanti ketika terjadi komplain, yang rugi siapa? Bisa jadi yang rugi orang tuanya, karena dia memang sudah membayar, namun lupa diinputkan. Bisa jadi ternyata ada penyalahgunaan kepercayaan. Ngomongnya, aku sudah nitipkan ke adminnya loh, tapi belum ada tanda buktinya, sementara adminnya belum merasa. Nah, nanti akan terjadi seperti itu. Nah, sistemnya yang kita buat, misalnya kita akan membuat sebuah sistem pembayaran di mana dia ada alert ke orang tua mengenai pembayaran yang telah dilakukan. Jadi misalnya anak tersebut bayar hari ini. Nah, sistem pembayarannya akan memberikan alert atau memberikan pemberitahuan ke orang tua, baik itu by SMS atau Telegram, yang sering terjadi itu by Telegram, bahwa dia sudah melakukan pembayaran sebesar berapa, kemudian kekurangan untuk bulan selanjutnya berapa, atau masih ada kelebihan uang berapa. Jadi jelas, dari sisi orang tua jelas bahwa dia sudah membayar jumlahnya berapa, kemudian dari sisi sistem semuanya sudah tertata bahwa dia sudah melakukan pembayaran. Laporan jelas ke orang tua, laporan ke pihak sekolahnya itu juga jelas. Itu salah satu contoh case yang mungkin ada beberapa yang membuat, namun yang membuat itu baru dari sisi pembuatan sistem untuk memasukkan data dari pembayaran. Tapi untuk alertnya itu ada beberapa yang belum sampai ke tahapan tersebut. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh yang lain banyak sekali. Nanti mungkin sambil jalan kalian cari-cari untuk case-nya. Nanti kalian insya Allah akan menemukan. Nah, dari citasi yang tadi, kita akan membuat daftar tinjauan pustaka di bab 2. Jadi untuk tugas akhir, bab 2 itu kita akan membuat daftar pustaka. Oh, maaf. Apa? Kita akan membuat daftar tinjauan pustaka. Kita buka, saya contohkan punya kakak kelas kalian yang sudah selesai. Misal ini dalam bentuk dalam bentuk PDF. Oh, belum. Bentar ya, izin ngecas. Siap, Bu. Saya contohkan yang sudah jadi itu kali ini. Nah, ini contohnya yang sudah jadi di bab 2 di tinjauan pustaka.
menuliskan tugas akhir di bab 2, maka dia adalah bagian untuk tinjauan pustaka dan landasan teori. Apa saja yang dimasukkan di sini? Yang dimasukkan di sini adalah ketika kalian mencari di Google Scholar yang tadi, jadi kalian mencari tema apa? Ini contoh punya Mbak Antin, itu masih SPK lagi. SPK pemilihan biro perjalanan. Yang studi kasusnya ada di Politeknik Negeri Cilacap. Nah, dari tema ini, kemudian cari di Google Scholar, kira-kira yang ada di Google Scholar itu apa saja? Saya copy paste SPK pemilihan biro perjalanan untuk studi kasusnya dihilangkan. Nah, ternyata yang sudah ada itu di luaran dia SPK dengan menggunakan SAW, SPK dengan menggunakan WP, kemudian SPK dengan menggunakan SAW lagi. Terus ini berarti di dalam ada juga Fujimura dan sebagainya. Nah, inilah yang ada di luaran. Nah, Mbak Antin sendiri ketika dia landasan teori tinjauan pustaka, pembandingnya apa? Oh, pembandingnya ternyata dia mengambil, kalau misalnya tidak mau mengambil secara keseluruhan, di sini kan akan muncul banyak tuh. Ketika kita membuat tugas akhir, pembandingnya tuh banyak. Nah, kita cari untuk referensi 5 tahun ke atas. 5 tahun ke atas. 5 tahun ke bawah. 5 tahun ke bawah. Jadi silahkan cari untuk artikel 5 tahun ke bawah. Nah, punya Mbak Antin ini dia pakai yang SPK paket umroh. Paket umroh ini dengan menggunakan metode AHPO. Ini yang AHP. Di bagian bawah mungkin. Nah, dia mengambil tinjauan pustaka yang ini. Terus yang lain, banding yang lain lagi, dia mengambil tinjauan pustakanya lagi, ini hanya sebuah sistem informasi. Apakah boleh? Boleh. Karena yang diambil, yang namanya pembanding itu, kita mengambil temanya apa. Misal di sini yang kita buat adalah temanya pemilihan biro perjalanan. Berarti terkait dengan pemilihan biro perjalanan, entah itu SPK atau sistem informasinya bisa digunakan sebagai pembanding. Namun kalau di sini SPK, saran saya pembandingnya adalah juga SPK atau sistem pendukung keputusan. Nah, untuk tinjauan pustaka, minimal yang dimasukkan ke dalam pembanding adalah 3 tinjauan pustaka. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya kalau ternyata sudah ada dan ternyata kamu sembunyikan nih, Bu sudah pernah ada sebelumnya, tapi tidak saya sebutkan di tinjauan pustaka. Boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Kalau itu tidak ketahuan. Tapi yang terjadi, terkadang yang namanya dosen itu dari tahun ke tahun dia selalu menguji dan membimbing. Dan dia tahu mana yang sudah pernah dan mana yang belum. Seperti itu. Nah, ini nanti sudah 3 pembanding, kemudian di bagian bawah, di bagian akhir, disebutkan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang akan dikembangkan seperti apa. Dituliskan di bagian paragraf terakhir. Ini untuk penulisan di bab 2. Nah, cara penulisannya seperti apa? Cara penulisannya untuk tinjauan pustaka, urutannya ini kebuka ya. Bu, saya belum di share screen, saya tolong diinterupsi. Urutannya itu dia penelitian dilakukan oleh siapa, kemudian biasanya judulnya apa, terus atau ini temanya saja yang dimasukkan, koma, isi penelitian apa, koma, metodenya apa, koma, terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Ini yang dituliskan dalam 1 paragraf, jadi tidak usah terlalu banyak. Cara cepatnya ketika kita menuliskan tinjauan pustaka adalah kita melihat dari sisi abstrak.
Contoh di sini punya Mbak Antin itu dia mencari sistem informasi Biro Perjalanan. Nah, ini saya kopas, saya buka di Google Scholar. Nah, ini dia menggunakan tahun 2015. Ini sudah lama sekali, tapi Mbak Antin juga sudah lulus beberapa tahun yang lalu. Nah, begitu ini terbuka, kita buka PDF-nya. Jangan lupa untuk di-download. Untuk di-download, nah seperti ini. Kita lihat untuk abstraknya. Dalam sebuah jurnal, nanti kalau pas lagi kalian sudah selesai tugas akhir, kalian akan diminta untuk membuat jurnal. Di dalam sebuah jurnal itu ada penulisan abstrak. Abstrak ini adalah inti dari penelitian yang sedang kita lakukan. Nah, inilah yang kalian tuliskan ke dalam laporan yang ada di bab 2. Jadi kalau yang tadi tinggal dituliskan saja, tapi dengan bahasa kalian sendiri, bahasa ilmiah. Jangan sampai ketika menuliskan kemudian tidak diperhatikan ternyata itu bahasa seolah-olah sedang berbicara dengan temannya. Jangan lupa kita sedang menulis karya ilmiah. Jadi bahasa yang ada di dalam tulisan adalah bahasa ilmiah. Bahasa ilmiahnya misalnya penelitian yang telah dilakukan mengenai ini temanya adalah pemilihan apa tadi? Pemilihan Biro Perjalanan. Jadi di bagian tunjangan pustaka, penelitian serupa yang telah dilakukan mengenai pemilihan Biro Perjalanan telah dilakukan oleh penelitian lain dengan judul bla 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 titik. Boleh juga dituliskan penelitian yang serupa yang telah dilakukan tentang pemilihan Biro Perjalanan dibuat oleh penciptanya siapa, pada mana, boleh. Tidak usah dituliskan secara rinci judulnya apa, mengalir saja seperti kalian bercerita. Terus kemudian isinya apa? Isinya kita lihat di abstrak. Abstraknya isinya dia membuat sistem di mana ini akan mempermudah petugas untuk mengolah informasi dan data transaksi yang ada pada dan lain sebagainya. Ini kita tuliskan ke dalam bab 2, dituliskan di paragraf selanjutnya. Ini untuk isinya. Terus metodenya apa? Metodenya tuliskan secara singkat. Metodenya ternyata dia menggunakan framework kode Igniter. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya pasti ada di bagian abstrak. Ini kesimpulannya, dia nantinya akan memiliki fitur seperti pendataan pemesanan paket tour, pendataan pemesanan paket travel, dan lain sebagainya. Ini hasil akhirnya atau kesimpulannya. Tinggal dituliskan di bagian bawah. Lalu yang terakhir, jangan lupa cantumkan untuk citasi. Citasinya dia merujuk ke daftar pustaka nomor 8. Berarti di bagian bawah daftar pustaka nomor 8. Nah, dia mengambil penelitian punyanya Zubaidi. Ini untuk penulisan sitasi di bab 2. Ini untuk penulisan sitasi. Lalu bagaimana penerapan ke Office-nya? Penerapan ke Microsoft Word-nya kita buka untuk Mendeley-nya terlebih dahulu. Kita buka untuk Mendeley. Sambil kalian buka ya. Sambil dibuka untuk Mendeley-nya. Ini adalah tampilan dari Mendeley. Tampilan dari Mendeley, di mana sebelah kanan sendiri, ini adalah detail dari artikel yang sedang terbuka. Kalau dia merupakan jurnal dengan
penulisan yang baik, maka kita tidak perlu menuliskan judul dan di bagian bawah karena dia secara otomatis sudah tertulis. Namun ada beberapa jurnal yang dia tipikalnya kurang baik. Jadi ketika kita memasukkan ke dalam Mendeley, maka jurnalnya itu tidak terdeteksi oleh sistem. Kita harus menuliskan kembali untuk judul, pengarang, dan lain sebagainya. Nah, sebelah kanannya adalah detail dari jurnal yang terbuka. Yang tengah adalah jurnal yang sudah dimasukkan ke dalam Mendeley. Jadi kita meng-add atau menambahkan jurnal tersebut ke dalam Mendeley. Terus sebelah kiri kita bisa melakukan filter atau kita bisa menyaring artikel-artikel yang akan kita tampilkan. Misalnya menyaring berdasarkan publikasi dari jurnal tertentu. Jadi jurnal tertentu saja hanya ditampilkan. Ini ada di bagian filter. Tapi ini saya paling jarang menggunakan. Terus yang atas ini adalah perpustakaan dari Mendeley atau library dari Mendeley. Kita bisa menambahkan library apapun. Kalau saya sendiri, saya selalu ketika menulis atau menambahkan sebagai citasi, saya menambahkan folder. Jadi saya tahu citasi yang ada dalam artikel tersebut itu apa saja. Itu saya tambahkan dalam bentuk folder di dalam library Mendeley. Nah, yang belum bisa untuk login, silahkan di login terlebih dahulu karena ini contohnya punya saya, ini saya sudah loginkan ke alamat email saya. Yang belum silahkan di loginkan, nanti kemudian disinkronisasi dengan Microsoft Word sampai dengan tampilannya menjadi ada tab menu reference untuk Mendeley Set-O-Matic. Silahkan di sinkronisasi dan instalasi terlebih dahulu ke Word-nya. Yang belum bisa sebagai contoh temannya, nanti langkah-langkahnya step by step-nya seperti apa untuk sinkronisasi ke Word di tempat kalian. Udah bisa semua belum? Belum, Bu. Sudah, dan yang lain yang ngikuti ya. Ini sudah, ini enggak, sudah daftar apa belum? Belum. Daftar dulu. Ini di continue ya, Bu? Iya. Given namanya, Bu? Namamu siapa? Family nama maksudnya? Menurut dia. Kalau ini kemarin nama saya semua dua-duanya. Family name. Passwordnya terserah saya ya, Bu? Iya, passwordnya bebas. Gak bisa, Bu? Unique password with minimum 8 karakter. Minimum 8 karakter. Iya, berarti udah. Terus dia harus kombinasi dari huruf besar dan huruf kecil dan menggunakan satu karakter khusus. Udah. Udah? Ini tinggal register ya, Bu? Iya. Continue. Udah, Bu? Udah, tinggal masuk ke Mendeley-nya langsung. Bukan yang itu kan situsnya Mendeley ya? Iya. Ke aplikasi Mendeley-mu.
maaf, itu si Diva kayaknya salah download deh. Harusnya Mendeley desktop, tapi yang Diva download di Mendeley Reference. Salah ya, Bu. Di kelas apa coba? Itu kamu buka Mendeley-nya kok seperti itu? Nggak tahu, Bu. Iya Bu, itu setelah kayaknya salah download Bu. Iya, Mendeley desktop yang di download. Bu, sebentar. Mungkin boleh saya share screen Bu. Oh iya, monggo silakan. Diva nanti mengikuti ya, Kak. Ya, Bu. Nah, ini Mendeley desktop. Sudah sign in belum? Sudah Bu. Untuk tahapan sign in hampir sama dengan punyanya Diva tadi kan? Ya sama. Iya. Yang temennya yang lain kalau yang belum login ke Mendeley, silahkan buat akunnya di Mendeley dulu, nanti baru dia dimasukkan ke Mendeley desktopnya. Nanti tinggal disinkronisasi. Di close aja itu. Chat. Kemudian tools atas. Nah itu sebelahnya. Terus install MS Word plugin. Dua-duanya sebenarnya lebih memudahkan, yang install web importer dan install MS Word. Kalau web importer dia langsung connect ke situsnya Mendeley. Nah, sudah terinstall, silakan dibuka untuk MS Word-nya. Sudah Bu. Sudah? Di bagian tab menu reference. Salah. Oh, Mbak. Boleh. Iya. Makasih, Mbak. Nah, itu sudah tersedia untuk Mendeley-nya. Tinggal dipilih untuk stylenya itu menggunakan format IEEE. Kalau itu menyesuaikan sebenarnya, kalau dari masing-masing penulisan, kalau nanti kalian sampai submit ke jurnal, ketika tugas akhir kemudian diminta untuk dosen pembimbing untuk submit ke jurnal, lihat dari format penulisan yang ada di hal tersebut, dia menggunakan format style IEEE atau apa. Kalau dia menggunakan apa, berarti dia menggunakan yang Harvard tadi. Tapi kalau yang biasanya digunakan adalah IEEE seperti itu. Nah, ini sudah jadi. Nanti tinggal kita terapkan. Irsyad udah jadi. Temennya yang lain ada yang belum? Ya sudah Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Temennya yang lain ada yang belum? Saya belum, Maaf, Bu. saya jamin minum ya. Juliana belum? Bisa udah diikuti langkah-langkahnya? Bisa, udah saya rekam, Bu. Udah, Bu. Direkam kok. Langsung diterapkan aja biar nanti kalau pas bingung Baik, Bu. bisa tahu jawabannya langsung.